Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, insya Allah dalam rangka untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beriring salam, semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sekarang kita masuk ke ayat 15 surat Yasin ayat 15, melanjutkan kajian minggu lalu. Kita baca dulu, kemudian kita coba untuk satu persatu tafsir dari tafsir Al-Baghawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-Rahman. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-Rahman wa ma anzala ar-Rahman min syai'in in antum illa takdzibun wa ma anzala ar-Rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Kita baca satu persatu secara lafziyah, kita artikan satu persatu. Qalu, mereka berkata, ma antum. Ini yang mengatakan kemarin siapa, Bu? Yang mengatakan adalah penduduk Antokia. Ma antum, tidaklah kalian, ya, ini kepada para rasul-rasul utusannya Nabi Isa. Tidaklah kalian illa kecuali basyarun, manusia, basyar, mithluna, seperti kami. Wa ma anzalar rahman, dan tidaklah Allah Ta'ala Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih, ya, anzala, menurunkan, dan tidaklah menurunkan siapa Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, min syai'in, dari sesuatu, in antum illa takdzibun, tidaklah kalian, hanyalah orang-orang yang berdusta. Kalian itu pendusta, kira-kira gitu ya, mendustai, kan karena fi'il ini, takdzibun, kalian mendustai. Jadi in di sini artinya apa? Ini di sini itu artinya tidak, ya, in nafiyah, ya. Makanya kalau di sini kita artikan satu persatu, ma antum, tidaklah kalian illa kadzibun. Nah ini coba ibu perhatikan di sini. Kadzibun itu pendusta, fima tazumun, di dalam apa-apa yang kalian nyatakan, ya, kalian persepsikan, ya gitu. Jadi kalau kita perhatikan penduduk Antokia ini, pernyataannya mirip sebagaimana para kafir Quraisy di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka mendustai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan-sebutan yang menghina, ya, misalkan kayak penyihir, ya, pendusta, dan lain sebagainya. Itu udah biasa, ya. Kita kalau berdakwah kepada kebaikan, kadang-kadang pasti disepelekan orang. Ya, jangan sok suci. Jangan sok suci, ya, terus apa lagi? Sebutan-sebutan lain. Oh, kamu dasar, jangan sok soleh, ya, kearab-araban dan lain sebagainya, ya. Itu udah biasa sejak zaman dulu, ya. Ketika kita menyampaikan bagaimana penduduk Antokia, ya, yang mana mereka menolak para utusan
Nabi Isa alaihi salam. Ayat berikutnya ya. Inna ilaikum lamursalun. Qalu rabbuna illal balagul mubin wa ma 'alaina illal balagul mubin. Nah, ini qalu yang di sini yang mengatakan siapa? Para utusannya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Para utusan ini mengatakan Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu itu mengetahui, inna sesungguhnya kami itu ilaikum kepada kalian lamursalun, sungguh sebagai para utusan ya. Jelas ya. Jadi ini penegasan lagi dari para utusan Nabi Isa alaihissalam bahwa datangnya mereka kepada penduduk Antioquia adalah dalam rangka diutus oleh Nabi Isa alaihissalam ya. Yang mana Nabi Isa alaihissalam adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Dan tidaklah atas kami kecuali penyampaian yang nyata ya. Maka di sini di dalam tafsirnya ini tidak ada penjelasan secara rinci ya Bu ya, seperti tafsir-tafsir dari ayat-ayat yang lain. Cukup disebutkan ayatnya karena sudah jelas ini pernyataan yang sudah sangat jelas ya, bahwa para utusan Nabi Isa alaihissalam menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka ini adalah sebagai para utusan ya, intinya hanya menyampaikan saja. Dan Ibu kalau lihat bagaimana firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, itu kita dapati adalah supaya kita hanya untuk menyampaikan la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan di dalam beragama ya. Maka kemudian di ayat selanjutnya qalu inna tatayyarna bikum. 1 2 3. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum. Qalu, mereka mengatakan, yang mengatakan siapa Bu? Penduduk Antioquia. Nah ini bolak-balik ini ya, makanya perlu kita tahu nih fa'il-fa'ilnya siapa sebenarnya. Ini kembalinya kepada siapa? Inna sesungguhnya kami tatoyarna ya. Jadi yang pernah saya ceritakan tatoyarna itu tatoyur apa? Tatoyur. Tatoyur itu apa Bu? Tatoyur itu ceritanya dulu begini, orang Arab itu dulu kalau misalkan mau pergi kemana ke safar misalkan, mereka biasanya nerbangin burung ya. Kalau ke kanan mereka optimis, kalau ke kiri pesimis ya. Kalau di Bali sana itu pakai suara toke. Kalau orang Jawa kadang-kadang menghitung benih. Jadi enggak. Misalkan kadang-kadang mau kawin sama perempuan yang disenengin Bu ya. Bukannya sholat istikharah malah ngitung benih. Jadi enggak nikah ya. Kebetulan benihnya ganjil lagi. Aduh. Nggak nikah duluan ya, nggak nikah. Ya enggak, ganjil, orang ganjil dia udah tahu dia 9 nggak nikah ya. Padahal harusnya kalau orang yang beriman yang dilakukan apa Bu? Istikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi penduduk Mekah dulu di zaman jahiliyah ya ini mereka berbuat kejahilan ya, yaitu dengan tatoyur ya. Tatoyur itu ya tadi ya, dia itu akhirnya sesuatu ya. Jadi pesimis itu seperti itu nggak boleh. Pesimis yang didasari bukan karena iman ya gitu ya.
bukan karena keyakinan gitu loh. Kalau ibu kalau sudah meneliti misalkan, oh ini ada pemuda nih datang ke rumah saya mau ngelamar, ini misalkan yang gadis bu, ya bukan ibu, yang bukan udah nikah, ini diterima nggak diterima nggak diterima, itu caranya gimana? Teliti dulu nih dari keluarganya, dari siapa, nggak perlu hitung benih itu bu ya, apalagi hitung batu terima nggak terima nggak terima nggak terima nggak gitu ya, hitung jari misalkan, enggak begitu ya bu ya. Tapi dilihat dari bibit bobotnya. Nah kalau sudah punya keyakinan itu ya kemudian istikharah dimantapkan. Biasanya nanti Allah memberikan petunjuk, misalnya gitu ya bu ya. Apa dengan hal-hal yang kita diperlihatkan, oh kayaknya ini bagus nih ya gitu ya. Petunjuk masing-masing beda-beda. Ada yang dimimpikan sebagian kalau orang yang soleh, ya. Yang lain-lain dengan hal-hal yang nampak seolah-olah menguatkan, kira-kira begitu ya. Menguatkan. Nah itu fungsinya dari sholat istikharah. Jadi orang beriman itu istikharah, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah nikah misalkan atau sudah melakukan perbuatan itu udah terus, maka ketika dia sudah terjadi yang namanya sesuatu hal yang menimpa, dia bersabar gitu. Enggak nyalah-nyalahin lagi, ya, enggak perlu nyalahin lagi, tetap optimis karena segala apa yang kita dapatkan itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jadi kalau mereka mengatakan inna kalian gara-gara kalian ya, makanya di dalam tafsir tatoyur itu merasa malam bikum terhadap kalian, merasa tidak optimis, pesimis gitu kira-kira. Faktor yang demikian itu karena hujan ini di penduduk Antioquia itu hubisa anhum mereka, jadi seolah-olah hujan terus gitu bu ya, hujan terus, akhirnya mereka ini wah ini gara-gara utusan ini nih kira-kira gitu bu ya. Ya misalkan kalau orang Jawa misalkan gara nikahin anaknya misalkan wah ini gara-gara keluarga kita ada yang meninggal gara-gara kamu nikah, tidak boleh itu ya, tidak boleh karena semua yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita. Berarti kalau seperti itu berarti masih punya pemikiran jahiliyah. Ini yang orang Jawa misalkan punya keyakinan bahwa kalau bulan Suro nanti kalau nikahan terus apes gitu ya, keluarganya ninggalnya. Islam tidak boleh seperti itu ya. Adapun kalau dalam konteksnya menghormati bulan tidak masalah. Di tanggal 10 Muharram bulan Syawal, keluarganya nanti ada hal-hal yang buruk menimpa, nah ini tidak boleh ya. Saya ingatkan kembali ini tidak boleh. Faqalu, maka mereka mengatakan penduduk Antioquia, asobana hadza bisyu'nikum ya. Hal yang menimpa kami seperti ini adalah karena sebab kalian, karena sebab kemalangan kalian ya. Jadi faqalu ini saya ulang lagi, faqalu yang mengatakan adalah utusan kalian gitu loh. La illam tantahu, kalau sekiranya ya, sungguh sekiranya lam tantahu kalian itu tidak berhenti ya, berhenti berbuat seperti ini ya, rasa pesimis, kemudian nyalahin para utusan para nabi, lanarjumannakum, sungguh kami akan merajam kalian. Artinya di sini ditafsirkan lanaqtulannakum, kami akan membunuh kalian, dan nun di sini nun taukid, sungguh betul-betul kami akan menghukum kalian ya, menghukum, merajam, membunuh. Ini bentuk suatu apa artinya? Bandara ya, hati-hati bu ya, panjang pendek. Kalau ibu bilang motor, nazal motor, turun hujan. Tapi kalau motor Soekarno Hatta, nah itu benar itu ya. Yang pendek ubah makna. Wala yamassannakum, dari kami azabun alim, azab yang sangat pedih ya. Alim dari kata muklim nanti punya, muklim itu membuat sakit ya. Nah ini selanjutnya, ayat selanjutnya kita baca lagi. Qalu
ma'akum a'in dzukirtum. 1 2 3. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Bal antum qaumun musrifun. Qalu, mereka mengatakan, to'irukum, ya, to'irukum kemalangan kalian, ma'akum bersama kalian, a'in dzukirtum apakah jika kalian diperingatkan. Nah, ini pertanyaan yang ini innya itu kan syartiyah ya. Dzukirtum sebenarnya setelahnya tasya'antum, nah gitu ya. Nanti ada ininya jawabnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata to'ir itu artinya kalau baru belajar bahasa Arab artinya apa seringnya? Burung, ibu ya. Tapi artinya di sini jangan bilang qalu, mereka mengatakan burung kalian bersama kalian, jangan, bu ya. Ya, ini perlu pentingnya belajar tafsir, perlu belajar bahasa Arab supaya ngerti makna-makna. Karena kadang-kadang satu kata berbeda. Contoh di Indonesia ada kok bisa. Nah, bisa itu artinya apa? Mampu, ya, dapat. Tapi juga bisa bermakna racun. Nah, kira-kira gitu. Bahasa Indonesia juga ada seperti itu. Ya, maka to'ir itu juga sama. Kadang bermakna burung, tapi kadang juga bermakna kemalangan tadi, kecelakaan, ya, kesialan, ya, sumukum itu ya tadi. Kalau mereka mengatakan to'irukum ma'akum, ya, kemalangan kalian, kesialan kalian bersama kalian, yakni sebabnya sumukum ma'akum bikufrikum wa takdzibikum. Ini yang ngomong adalah siapa? Para utusan Nabi Isa alaihi salam. Loh. Kesialan kamu, kemalangan kamu ya disebab kalian sendiri, karena kalian itu kufur, karena kalian mendustai para rasul, gitu loh, Bu. Nah, kan hati-hati ini ya. Jadi ketika datang rasul dibilang wah kena sial, padahal karena sialnya mereka itu belum beriman. Coba kalau kalian beriman, ya kena azab. Kan gitu, belum dicoba beriman kok udah nyalah-nyalahin ada kedatangan orang. Dan ini banyak sering, Bu ya. Orang yang berdakwah zaman-zaman dulu itu seperti itu, tapi juga banyak ada para ulama-ulama kita ya terdahulu itu, mereka itu hanya dengan Al-Fatihah. Ya, ada sebuah riwayat sahabat Nabi SAW datang ke sebuah kaum, ya, nah dilalah ada ketua kaum, kepala suku kaum itu anaknya sakit, ya. Kemudian dibacain Al-Fatihah, ya, dibacakan Al-Fatihah, ternyata kemudian sembuh, ya, sembuh, ya, dikira sakti itu ya. Ya, mungkin bisa jadi ulama-ulama kita dulu gitu, karena doanya itu mustajab, karena dekatnya para ulama kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dakwanya juga begitu ikhlas, doanya dijabah. Jadi kadang-kadang ada orang sakit datang kepada kiai cuma dikasih air minum dipupuk sebul doang gitu, Bu ya, nggak pakai paracetamol, nggak pakai apa, tahu-tahu diminum sehari sembuh, ya, karena keyakinan juga kan gitu kan. Kemudian Allah sembuhkan, ya, Allah sembuhkan kita, memasukkan mereka semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala firdausil a'la. Amin. Ya, ini yakni syumukum ma'akum bikufrikum wa takdzibikum, ya. Jadi kemalangan kalian yang menyertai, yakni asobatu syu'um, maksudnya di sini adalah kesialan yang menimpa kalian min kibalikum, itu dari sisi kalian, itu dari diri kalian sendiri, bukan karena faktor ada utusan kemudian kalian sial, enggak, tapi justru dari kalian sendiri. Hadzukum minal khair wasyam. Jadi maknanya di sini adalah bagian kalian dari kebaikan dan keburukan. Ya, bagian kalian di dalam kebaikan dan keburukan. A'in dzukirtum, apakah jika kalian diperingatkan? Ya, dzakara yudzakiru. Dzukirtum ini kata kerja pasif, ya Bu ya,
pasif kalau dalam bahasa Arab, mala yusamma fa'iluhu. Apa Bu? Mala fa'iluhu, yang tidak disebut fa'ilnya. Ya kan ini kan namanya nanti tumnya itu naibul fa'il kalau yang belajar bahasa Arab tuh. Apakah jika kalian diperingatkan, yakni wa'idtum billah, kalian dinasehati dengan Allah, wa hadza istifham mahdzuful jawab, dan pertanyaan ini ya, ini jawabannya seolah-olah terhapus, nggak ada di situ Bu ya, nggak, seolah-olah nggak ada, tapi ada maknanya, majaznya apa, seolah-olah apa, in dzukirtum, jika kalian diperingatkan, wa wu'idtum billah, dan jika kalian dinasehati dengan Allah, tatoyyartum bina, ya kalian ya merasa sial kepada kami ya. Jadi nggak mungkin, harusnya enggak, kalau udah diperingatin ya, kemudian mereka beriman ya harusnya nggak mungkin dapat kemalahan. Wa qara'a Abu Ja'far an bi fathil hamzah al-Madinah. Jadi kalau Abu Ja'far ini bacanya bukan a'in dzukirtum tapi a'an dzukirtum ya Bu ya. Ada qiraat yang lain bacanya begitu. Bahkan ada qiraat yang lain bacanya dzukirtum saja, tidak bertasydid tapi bintah takhfif. Takhfif itu artinya dia tidak bertasydid. Jadi bukan a'in dzukirtum tapi a'in dzukirtum. Nah itu Bu ya. Secara mana nggak jauh-jauh beda. Karena dzakaro yadhkuru apa artinya? Mengingat ya. Berarti kalau dzukiro diingatkan, bisa juga bermakna begitu ya. Sama hampir mirip. Bal antum qaumum musrifun, akan tetapi kalian itu adalah kaum yang melampaui batas, musrif berlebih-lebihan ya. Musyrikun, kalian syirik kepada Allah. Mujawizun al-had, kalian melampaui batas ya. Dari kata jawaza mujawizu al-had. Had itu batasan ya. Batas itu had namanya Bu ya. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyebab dari kesialannya itu ya karena kekufurannya itu ya. Penduduk Antiokhia ditimpa musibah oleh Allah ya. Ditimpakan musibah kepada mereka karena sebab mereka itu mendustai para nabi. Ya sama saja lah. Kalau misalkan sebagai orang tua kadang nasihatin anak ya Bu ya, kamu jangan main ya, sering kali itu misalkan saya punya anak juga, jangan main gitu ya. Qadarullah itu ya, saya kemarin anak saya juga habis kejepit sepeda gitu ya, dibilangin jangan jangan main, tungguin adiknya gitu ya. Tapi begitu ya, sama juga kadang-kadang kan dalam menasihati itu begitu Bu ya. Kalau memang itu kebaikan, misalkan kita nasihati orang jangan berzina, karena ketika berzina yang susah siapa Bu? Anak perempuan juga kan, lahir punya anak bingung dia kan, akhirnya yang harusnya dia study dia naudzubillah min yang rugi. Semua kemaksiatan itu pasti ruginya buat kita semua ya. Kalau kita berbuat maksiat ruginya untuk kita, nah itu kita zalim ruginya untuk kita. Orang yang korupsi jangan dibilang enak Bu ya, besok di akhirat nggak enak ya. Bahkan kadang-kadang di dunia pun sudah nggak enak. Uang hasil korupsi dilalah anaknya itu nggak soleh-soleh gitu loh. Disuruh sholat nggak mau ya. Bahkan kadang-kadang uang hasil korupsi itu digunakan oleh anaknya untuk narkoba, ditangkap polisi lagi Bu. Ya kayak kemarin itu ya, kasus apa itu Pak polisi itu ya, siapa namanya bukan ya, kira-kira begitu Bu ya. Karena bisa jadi itu tadi faktornya. Karena bisa jadi uang hasil yang dia hasilkan itu, yang dia makan tiap hari itu dari perbuatan yang bawaannya panas Bu. Ya, bawaannya apa? Panas. Orang kalau uang hasil kayak gitu tuh mesti ya nggak jauh-jauh nanti perempuan, ya kan? Main perempuan, terus mabuk-mabukan karena merasa duitnya gampang nyarinya. Nauzubillah min. Ya, kalau udah perempuan akhirnya istrinya akhirnya ribut, rumah tangganya berantakan. Yang rugi siapa? Ya kita juga. Ya, makanya kemaksiatan itu tetap lagi-lagi adalah yang rugi kita. Ya, siapapun orang yang bermaksiat kepada Allah pasti dia akan mendapatkan kerugian buat dia atau bisa jadi buat orang lain, buat keluarga dia, sekitarnya dia. Tapi coba perhatikan kalau kita berbuat baik,
kita banyak sedekah sama orang, banyak senyum sama orang, ya Bu ya. Kadang-kadang anak kita itu yang dapat untung, ya Bu. Kamu anaknya siapa? Oh si Anu, oh itu yang dulu baik, orangnya ramah, Masya Allah, kasih makan sini, oh gitu ya. Kadang-kadang begitu Bu ya. Apalagi kalau di kampung itu seperti itu, ya. Ya saya sering ceritakan bahwa contoh di Jambi itu ya, Jumi Jola itu ya, kalau nggak salah, gubernur. Kenapa dia bisa jadi gubernur, dipilih oleh rakyat Jambi pada waktu itu? Karena kalau ibu tanya-tanya, bapaknya gubernur sebelumnya itu, kakek-kakeknya itu dulunya adalah orang yang suka nolong bangsawan orang Jambi dan suka sering sedekah. Kalau sedekah beras itu sampai kelontongan, ya. Masih banyak nama yang lain gitu. Jadi kalau kemaksiatan hasilnya itu memang nggak berkah, ya. Nah, tadi siang itu khotbahnya tentang keberkahan, ya. Jadi keberkahan itu bisa didapat kalau kita menjauhi kemaksiatan, apapun kemaksiatannya. Jadi kalau kita dekat dengan maksiat, ya hidup kita jadi susah, ya, susah sendiri, ya, susah sendiri, ya. Banyak orang susah-susah itu yang di kampung-kampung saya sendiri dia tuh ya, sudah nyari duitnya dari nguli, ya, kerja bangunan gitu ya, tapi kemudian ketika dapat duit dia judi ya, main judi, akhirnya sekolah anaknya berantakan, sampai di rumah ribut sama istrinya, padahal dia yang susah. Bahkan belum lama kemarin ada juga ya di kantor saya itu ya, orang ya punya anak tapi masih suka ngutun Bu ya, rokokan gitu ya, ngerokokan, belum yang lain dan sebagainya. Akhirnya apa? Yang susah dia, yang juga akhirnya kumat kampung, sering kampung, akhirnya dipecat Bu. Ya. Ada lagi orang ya bermaksiat cara yang lain dengan maksiat, kadang-kadang sifatnya hal mubah lah, cuma kemubahannya ini karena terus dilakukan akhirnya bikin jadi maksiat juga. Misalkan contohnya apa? Nonton TV sampai jam 2 malam, hal yang sifatnya padahal mubah gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalkan terus menerus itu kan yang hal yang mubah begitu, yang sifatnya terus begitu, yang kalau berlebihan nggak boleh, ya akhirnya juga nggak bagus ya Bu ya. Nah akhirnya karena tiap malam itu jam 2 malam baru tidur, sedangkan paginya adalah kerja ya, akhirnya nggak optimal kerjanya Bu, nggak optimal kerjanya, akhirnya dipecat juga sama ya. Ya itulah tadi, karena kemaksiatan itu hasilnya itu ya untuk kemalahan kita ya. Maksiat itu begitu. Ada lagi Bu di kampung saya tuh, yaitu ada waktu masih mudanya, umur masih belasan tahun, 20-an tahun itu suka mabok. Suka apa Bu? Mabok, itu pokoknya hampir tiap hari mabok dan teler. Yang murah-murah dia belinya tuak, tahu tuak itu yang bajin banget itu Bu ya. Kadang-kadang kita dari jauh aja udah bau breng gitu ya, karena bau alkohol yang gitu. Qadarullah, umur 35 belum nikah ya, umur 40 baru nikah ya. Cuman karena dia umur 40 akhirnya apa? Tidak mampu untuk kerja berat karena sering minum. Jadi bahkan kalau minum, dia sekarang udah gak minum. Kalau minum sudah muntah, udah gak kuat itu lambungnya ya. Ini kan keras itu alkohol ya. Kadang-kadang lambungnya gak kuat ya, kayak kebakar gitu. Jadi kalau pas minum alkohol lagi langsung muntah lagi. Jadi dia kalau kerja berat juga gak kuat lagi. Ya akhirnya apa? Yang didapati oleh dia, menikahnya pun akhirnya nyari yang perempuan yang mohon maaf ya, ala kadar gitu ya. EQ-nya yang dia di bawah 95 gitu ya. Karena ya dia mau nikahin yang agak berpendidikan, yang pinter, yang dari keluarga yang bagus, karena dia udah gak tahu siapa yang mau juga gitu ya. Laki-laki yang kerja sudah gak bisa, misalnya bondol bahasa Jawanya. Ya, harta nggak punya, tampang pas-pasan, kerjaan nggak bisa, wis. Apalagi dulu ya suka mabok gitu loh Bu. Ya, naudzubillah min. Dan yang rugi, ya itu tadi. Ya, penyesalan itu datang belakang. Kalau pendaftaran baru duluan Bu ya. Ya itu ya, penyesalan itu ya selalu belakangan. Ya ibu-ibu lanjut. Jadi di sini wa itu bila hada istifham tadi disebutkan tadi ya Bu ya. Bal antum kaum musyrikun. Nah, terus kemudian lanjut ayat berikutnya kita baca wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin.
sini berarti nggak apa-apa juga ya. Wajah hukumnya apa ini? Wajah wajib mutasil. Ingatin lagi hukum tajwidnya kita supaya kita tetap ini. Jadi wajah dan telah datang. Wajah yaji'u ya, ja'a yaji'u, wanya dan ya. Wajah dan telah datang min aqsal madinati, dari ujung kota ya, dari ujung kota. Rojulun, seseorang, ini nakiroh bentuknya Bu ya. Rojulun seseorang, makanya ini butuh tafsir. Yas'a, dia itu berusaha, tergopoh-gopoh lah kalau bahasa kalau kitanya gitu ya. Apa yas'a itu kan kayak sa'i ya Bu ya. Ibu kemarin sa'i itu juga itu sa'a yas'i ya, sa'a yas'a itu artinya apa? Sa'i, berusaha ya, lari-lari kecil itu sa'i Bu namanya ya Bu ya. Karena ada usaha di situ ya. Ada usaha Siti Hajar yang lari-lari kan usaha Bu ya. Untuk ngasih air buat Ibrahim alaihissalam yang waktu itu masih kecil, yas'a ya. Mas'au ila zikrillah wa dzarul baik. Was'au itu tadi sa'a yas'a is'a, gitu kan. Nah itu kalau belajar bahasa Arab itu ada fi'il amarnya, is'au was'au ila, berusahalah, larilah, berusaha untuk cepat-cepat, kira-kira gitu. Nah rojulun di sini di dalam tafsirnya itu adalah wa huwa habibun an-najjar. Siapa ini yang kemarin ya Bu ya? Masih ingat ya? Habibun an-najjar, seorang syekh ya. Seorang apa? Syekh yang udah sepuh kemarin itu Bu ya. Seorang yang sudah tua, yang dia kedatangan seorang rasul terus diobati ya Bu ya. Kemarin kan ya, yang anaknya kemudian diobati dan anaknya kemudian sembuh. Ini kan sudah tahu bahwa ternyata ketika bergaul dengan para utusannya Nabi Isa, yang dia dapat adalah keuntungan, anaknya sembuh kok, kan gitu. Waqala Suddi, berkata Imam Suddi, kana qassaron ya. Kana qassaron, beliau ini adalah seorang qassar ya. Waqala Wahab kana rajulan ya'malul harir. Ini berbeda para ulama, ada yang mengatakan beliau ini adalah seorang apa namanya? Qassar ya. Qassar itu dia itu yang bekerja di qassar ya ini. Jadi dia itu bekerja kayak apa namanya, penjahit ya, qassar gitu ya, ngecilin baju gitu, kira-kira gitu. Wa qala Wahab, kalau Imam Wahab mengatakan kana rajulan ya'malul harir. Dia ini si Habib An-Najjar ini seorang laki-laki yang dia itu kerjanya itu kayak bikin sutra, nah gitu ya, penenun ya gitu ya. Wa kana sakiman, dan beliau ini dulu sakit ini Bu ya. Dia itu sakit asro'afihil juzam ya, kena sakit lah dia, pokoknya ada sakit. Min abwa bil Madinah, rumahnya itu di ujung dia, di pintu, dekat pintu perkotaan lah ya. Zaman dulu kan ada benteng-bentengnya, kira-kira begitu ya. Wa kana mu'minan, dan beliau ini beriman ya, diceritakan yang kemarin kan sudah tahu tuh bahwa dia adalah seorang syekh, ketemu dengan seorang utusan Nabi Isa, dua orang itu datang itu ya, terus diobati dan dia akhirnya menjadi mukmin, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dza shadaqatin, bahkan beliau ini terkenal dengan orang yang suka sedekah Bu ini Bu. Orang ini kalau iman sama Allah itu cirinya itu sama tetangganya, sama orang sekitarnya itu baik ya. Contoh ini tadi ya, kalau disebutkan di sini Habib An-Najjar ini orang mukmin, tapi di belakangnya dza shadaqatin, dia itu suka sedekah. Ya juma'u kasbahu idza amsa. Jadi beliau itu ngumpulin pencahariannya beliau ya, hasil pencaharian, mata pencaharian beliau dari usahanya beliau. Kalau pas sore ya kan, kalau pas sore dikumpulin usahanya, misalkan dia bikin tadi kan, tukang apa namanya, tukang jahit gitu kan. Fayuqsimuhu nisfain, kemudian beliau bagi menjadi dua ya. Jadi pas sore udah dapat duit dibagi menjadi dua. Fayut'imu nisfan, maka kemudian dia berikan makan setengahnya untuk keluarganya, iyal itu keluarganya. Wa yatasaddaqu binisfin, dan beliau sedekahkan yang setengahnya. Luar biasa Bu. Kita nggak seberapanya ya Bu ya. Kita nggak seberapanya. Wis nggak usah zakat wis 2,5% insyaallah, asal istiqomah. Sedekah yang lain juga istiqomah.
insya Allah udah baik Bu ya. Ya, terutama buat keluarga-keluarga yang terdekat ya, karib kerabat. Kalau kita punya saudara yang masih miskin, sering-sering ya minimal kasih sayur lah, kalau enggak beras lah, kira-kira gitu ya. Ini tadi seperti Habib An-Najjar ini, masya Allah, dia kerja dapat penghasilan ya, sore-sore didapat dibagi sama dia, setengahnya buat keluarganya, setengahnya disedekahin. Berat ini Bu kayak gini, kalau setengahnya berat emang ya, berat 50% berat ya Bu ya. Tapi ini luar biasa amalan orang soleh ya, amalan orang soleh yang kita itu jauh dibandingkan para mereka orang soleh ini. Falamma balaghahu anna qaumahu qasadu qatra rasul ja'ahu. Maka tatkala sampai kepada dia berita bahwa kaumnya ini bakal bunuh para utusan-utusan itu, ja'ahu. Akhirnya dia datang ngomong kepada kaumnya ya. Dia dengar katanya mau dibunuh tuh ya, para utusan Nabi Isa yang 2 orang itu Bu. Nah ini dia mendata karena dengar kabar, oh ini ada 2 orang utusan yang mau dibunuh. Wah itu utusan yang kemarin saya kenal, yang ngobatin anak saya, istilahnya gitu ya Bu ya. Akhirnya dia datang ke tempat, istilahnya kalau zaman dulu tuh ya, kalau Romawi sana ya tempat pelataran gitu Bu ya. Nah akhirnya dia ngomong, qala ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u, itilah al-mursalin, mereka para utusan ya kan Bu ya. Karena dia udah nyoba dan bener enak. Orang kalau beriman itu enak, selain gitu Bu ya. Orang kalau beriman enak Bu, karena untuk kebaikan kita ya. Kalau udah sholat udah enak, enak nikmat sholat ya. Orang kalau udah sholat udah nikmat tuh ngalah-ngalahin ayam bakar Bu ya. Kalau lapar ya ayam bakar gitu Bu ya. Kalau udah kenyang sholat tuh enak lagi ya. Gitu ya. Itu. Nah, tadi waktu Jumatan tuh bapak-bapak masya Allah dengerin khutbah nikmat banget kan, sampai tidur dia katanya. Padahal kalau di kantor nggak bisa tidur ya, tapi kalau sudah khutbah, wah nikmat betul itu bapak-bapaknya. Ya, wih masya Allah ya. Itu kata dia nikmat sekali ya. Biasanya susah tidur Bu, susah tidur orang-orang cerita susah tidur, giliran dengar khutbah itu kok bisa tidur. Masya Allah, itu jangan-jangan kenikmatan ya. Saya curiga begitu ya, Masya Allah. Aduh, nikmat itu setan ini ya, naudzubillah ya. Cuma dia nggak tahu kenapa bapak-bapak itu bisa tidur kalau pas khutbah itu, ya nggak ngerti saya. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian ayat selanjutnya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah wahai kaum. Ikutilah wahai kaum man la yas'alukum, orang yang tidak meminta kepada kalian ajron, upah ya, wahum muhtadun, dan mereka itu kondisinya adalah orang-orang yang diberikan petunjuk ya. Ya kan bener itu kata Habib An-Najjar ya, ikuti itu loh, orang itu nggak minta upah sama kalian loh ya, nggak minta upah sama kalian loh ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi sebenarnya nikmat kalau kita dinasihati pada hal-hal yang kebaikan misalkan itu ya. Kalau kita ngikutin insya Allah kan aman Bu ya. Kita ngikuti orang yang ahli misalkan begitu. Kalau kita ngeyel pasti gak enak ya Bu ya. Pasti gak enak ya. Kalau ngeyel misalkan, Pak itu di sana jurang Pak, wah ada jurang, ayo masuk jurang ya Bu ya. Nah gitu loh. Jadi kasih tahu Pak di sana ada gini, wah gak percaya dia ya. Ada misalkan ibu di jalan, Pak di sana ada polisi, nanti ditilang Pak, biarin aja, wah ini ditilang benar, nyesel juga ini kan gitu ya. Banyak hal-hal seperti itu sering karena nggak mendengarkan ada orang yang mungkin udah punya pengetahuan, dia ngeyel yang ruginya. Tapi intinya di sini suruh mengikuti orang yang mana Nabi para Rasul ini nggak nyari upah ya, nggak nyari upah. Qala berkata Qatadah, Imam Qatadah, kana Habibun fi gharin. Jadi dulu itu
Habib An-Najari ini dulu di gua ya. Ya'budu rabbahu, dia ini menyembah Tuhannya. Falamma balaghahu khabarur rasul atahum fa'adharu dinahu. Maka tatkala datang ya dia kabar tentang Rasul utusan Nabi Isa alaihi salam, akhirnya siapa? Habib ini mendatangi para utusannya itu, fa'adharu dinahu, bahkan kemudian dia sangat menyatakan agamanya. Saya beragama Islam, kira-kira gitu. Falamma itah habibun ila rasul qala lahum tas'aluna ala hadza ajra. Maka tatkala dia sudah selesai, si Habib ini sudah menyatakan keislamannya, kira-kira gitu. Terus si Habib ini nanya kepada para utusan-utusan itu, tas'aluna ala hadza ajra, apakah kalian meminta ya atas hal ini upah? Kalian meminta upah untuk hal ini gitu ya. Kemudian qalula fa'aqbala ala qaumi ya. Kata kemudian utusan itu bilang lah, enggak minta upah. Fa'aqbala ala qaumi, kemudian ini tadi terus si Habib An-Najari ini mendatangi kaumnya, faqala, kemudian dia mengatakan ittabi mursalin, ikutilah para utusan-utusan itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta kepada kalian upah, dan mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Falamma qala dzalika, maka tatkala si Habib An-Najari ini mengatakan ya, kemudian kamu mengikuti agama para rasul itu, kamu malah justru beriman kepada, ditantang ya, kayak Nabi Muhammad dikira membuat agama baru, dibilang penyihir lah, dibilang macam-macam. Pokoknya intinya jelek-jelekin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Dan ini juga yang dirasakan oleh Habib An-Najjar ketika dia mendakwahkan ya agama Nabi Isa alaihissalam ya. Dia juga mendapat pertentangan, dan selalu begitu Bu, kebaikan-kebaikan itu seringkali akan mendapatkan yang namanya pertentangan Bu ya. Suruh ngaji ya, berat, susah kan gitu Bu ya. Pasti hal-hal baik pasti berat ya. Kan kalau ngajak-ngajak sih ya, sampai ayat berapa ribu sampai 21 insya Allah. Ada pertanyaan ibu-ibu? Insya Allah. Ada pertanyaan ibu-ibu? Tes baca tanpa harokat. Bi'u apa tadi, kita bi'u artinya ikutilah gitu ya. Wah apa? Ikutilah siapa kalian, terus man, siapa orang gitu ya. Maksudnya orang lah, tidak. Yas'alu itu kalau dalam bahasa ini asif artinya apa? Kadang artinya minta, kadang artinya bertanya. Nah, ya, kadang meminta ya. Asif itu sama mirip kayak bahasa Inggris. Asif itu artinya bertanya, tapi kadang meminta. Saya sering ungkapkan kadang-kadang Bu, terjemahan Arab ke Indonesia kadang-kadang sering tidak tepat, tapi malah ke bahasa Inggris sering tepat, kadang begitu. Contohnya apa yang dulu pernah saya ceritakan, rob ya. Rob itu dalam bahasa Lord itu dalam bahasa Indonesia apa? Inggrisnya dalam bahasa Arab, rob itu artinya bisa bermakna, contoh nih, musim ya kamu gila kayak gitu ya. Terus ya, Robi ahsana mathwaya, ya Robi ahsana mathwaya. Cari itu kan ceritanya Juleha ini udah abet banget pengen Yusuf ini ya Bu ya. Yusufnya kagak
Rob. Jadi kalau Gusti Allah ya nggak apa-apa, ya. Nah, ya. Kalau ini kan Robi, kalau ini Robi yang ini Tuan namanya. Nah, Ahsana Matwai. Nah, dapat ibu ya? Tadi gitu. Dapat, dicatat itu. Hah? Bisa bermakna itu boleh, karena kalau ibu buka tafsirnya, nah buka tafsirnya bisa deh. Ya. Nah itu ini kan supaya ngaji bu ya, supaya tahu ya. Wallahu a'lam. Nah ada lagi pertanyaan dulu gak ada? Ya kita cukupkan, kita doa. Di situ Tuhan, Ayo apa-apa. Tapi terjemahnya 15 sana. Yang 23. Ayo. Nah, ibu ya bingung ya. Mana? Halaman 23, ayat 23. Nah, coba baca satu persatu. Tuanku, benar. Ya tadi kata Rob itu bisa bermakna Lord, ya. Nah, kalau terjemahnya, kalau lafziahnya, terjemah lafziahnya Tuhan. Karena bisa bermakna Tuhan, bisa bermakna Tuhan, ya bu ya. Jadi kalau saya ngomong Gusti Pangeran boleh apa enggak? Boleh. Nyalah juga ya. My Lord ya. Ya Gusti, kan Gusti Allah. Boleh bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita doa dulu bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa rabbil wa sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yawmi ni'ma wa ibrahim masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ada kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung. Oh ya udah, silakan Ustaz. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah Ustaznya mau langsung izin, mau ada acara lagi. Silakan. Ya, silakan Ustaz. Ya, Al-Hawi yang mau lewat Al-Hawi hati-hati ya. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita udah ke terakhir ayat 21 ya. Ya, diingat-ingat ya Bu. Wahi hari ini adalah di ayat 19 ya Ibu. Silakan Ustaz itu. Ibu-ibu bisa lihat tadi yang artinya bahwa di surat 19 irukum kemalangan. Kita sering banget nyalain orang ya Bu ya. Sering banget orangnya gimana? Gara-gara lu sini gue jadi begini. Sering banget ya. Sering banget tuh kita. Gara-gara lu sih gue begini. Nah, ini pakai ini. Ya, padahal ternyata ketika ada kemalangan yang menimpa kita, itu harusnya kita sadar bahwa itu adalah semuanya dari diri kita
sendiri. Dan kita harus ingat, kenapa nih? Apakah kita berbuat maksiat, berbuat kesalahan? Karena sebenarnya kemalangan atau kesialan itu udah takdir dari Allah, dan itu kita harus introspeksi diri, ya. Jangan nyalain gara-gara ini sih, gara-gara itu sih. Yo, jangan itu. Bu,